semuanya, saya Puspita Arganata Lova. Aku Amalia Fitri. Kita ada di mana nih, Lova? Kamu masih tanya, kita jelas-jelas lagi di depan Gedung Lanal Kota Tegal yang bertempatkan pada Jalan Proklamasi. Lebih tepatnya di sebelah selatan kantor pos. Perlu kalian ketahui nih, Lanal Kota Tegal berdiri pada tahun 1914 yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Menginjakan kaki di kompleks bangunan Lanal ini, nuansa sejarahnya langsung meresap loh. Ciri khas Belanda yang masih tertinggal hingga kini, yaitu pintu setinggi lebih dari 2 meter dengan jendela yang cukup besar. Menurut sejarahnya, Gedung Lanal dulunya adalah bank yang digunakan untuk pendanaan para sektor perkebunan, dan bisa dibilang Gedung Lanal TNI Angkatan Laut ini menjadi bukti perniagaan Kota Tegal yang sudah cukup pesat pada zaman kolonial loh. Wah, menarik banget ya. Gimana kalau kita langsung aja tanya ke Bapak Urip untuk mengetahui Gedung Lanal lebih lanjut? Untuk wilayah kerja Pangkalan TNI AL Tegal ya, ini disingkat menjadi Lanal Tegal. Lanal Tegal mempunyai wilayah 7 kota kabupaten ya. Jadi 7 kabupaten, 2 kota yang terdiri dari Brebes sampai ke Batang. Wilayah Lanal Tegal se-eks Karesidenan Pekalongan. Gedung ini awal mulanya kan gedung perbankan ya, Bank Belanda ya. Ini didirikan tahun 1914. Kemudian pada masa 1945 sampai 1950 di mana saat itu gedung ini ditempati menjadi markas ALRI ya, Armada 4. Kemudian pernah digunakan juga sebagai yayasan Ialah Kita yang akhirnya pada tahun 60 ditempati oleh Pangkalan Angkatan Laut Tegal, Lanal sampai sekarang. Untuk tugas Lanal Tegal sendiri, yang pertama adalah mendukung setiap kegiatan pelayanan, mendukung kegiatan logistik dari kegiatan-kegiatan di laut. Contohnya kapal perang KRI ya,
apabila dia sedang dalam perjalanan kemudian membutuhkan perbaikan atau membutuhkan logistik, kemudian dari kita untuk membantu, misalkan berada di wilayah Laut Pantura ya, itu membantu kegiatan-kegiatan Angkatan Laut, mendukung ya kegiatan Angkatan Laut yang berada di wilayah Pantura, Laut Jawa, Pantura. Kemudian pada saat kegiatan itu juga membantu kegiatan pemerintah kota, Forkopimda. Jadi misalkan ada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah itu kita hadir. Ada kegiatan-kegiatan kunjungan-kunjungan dari presiden ataupun pejabat lain yang ada di wilayah kerja Lanal Tegal, kita hadir. Ataupun kegiatan-kegiatan protokoler yang dilaksanakan di pemerintah kota ataupun kabupaten yang ada di wilayah kerja Lanal Tegal. Untuk gedung ini, karena ini memang cagar budaya ya di Kota Tegal, ini sebagai ikon Kota Tegal tentunya kita sering lihat. Kalau bentuk bangunan ini tidak berubah, tetap ya. Kita mungkin dari dinas hanya di dalam untuk catatan perbaikan itu ya tetaplah. Tetap kita laksanakan agar terlihat bagus dari dalam, namun demikian tidak mengubah bentuk aslinya ya, karena ini adalah sebagai cagar budaya. Menurut sejarahnya, setelah proklamasi Indonesia, para guru dan murid Sekolah Pelayaran Tegal membentuk PKR Laut dan mendirikan Angkatan Laut Republik Indonesia yang biasa disebut ALRI dengan nama ALRI CA4 Tegal. Ketika itu, terjadi pertempuran terus-menerus di Semarang. Kondisi ini membuat sebagian kekuatan TKR Laut Semarang mengundurkan diri dan berkonsolidasi di Tegal. Tidak berhenti di situ, Pangkalan 4 berkaitan erat dengan sejarah marinir di Indonesia. Satuan Marinir pertama Indonesia dibentuk pada tanggal 15 November 1945. Tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Korps Marinir. Gimana kalau kita tanya lagi nih ke Bapak Urip, apa sih fungsi Lanal sekarang dan spot-spot yang menarik kira-kira? Gimana kalau kita tanya Nah ini kalau beliaunya orang yang nomor 1 di Angkatan Laut. Sana saya dulu Pak Yudo. di sini. Di Jakarta di Mabesal. Kalau ini gimana Pak? Kalau ini di Mabes TNI di Jakarta juga. Jopo. Ini armada kan tadinya ada 2, armada barat dan armada timur. Sekarang ada 3. Armada 1, armada 2, armada 3. Armada 1 ada di daerah Sumatera, armada 2 ada di Surabaya, armada 3 ada di Irian di Papua. Dan 3 armada ini ada yang di atasnya lagi namanya Panglima Armada RI. Nah ini atasnya ini Bapak Supardi. Supardi ini memegang pangkalan utama. Pangkalan utama itu berarti atasannya Lanal. Lanal itu ada 3 tipe. Tipe A, tipe B, tipe C. Kalau Lanal Tegal tipenya tipe B, pangkatnya letkol. Kalau tipe C pangkatnya mayor. Kalau tipe A pangkatnya kolonel. Nah ini tipe
ini biasanya yang membawai dari lanal-lanal. Ini tali-tali apa, Pak? Nah, ini tali-tali yang digunakan setiap hari di kapal. Nah, ada tali sosok kelat. Ini kalau di pramuka kan simpul apa ya? Tutup kayaknya. Tutup. Simpul mati. Simpul jangkarnya nggak ada. Itu semua di bagian sini. Tahu. Jadi setiap kan angkatan laut ada dua bagian, Pak. Pelaut dan darat. Pelaut itu maksudnya pelaut itu terjadi di kapal. Pasukan pendaratnya adalah marinir. Jadi angkatan lautnya yang di darat itu ya marinir. Di pasukan pendarat yang urusan segala musuh ada di darat, yang maksudnya diserahkan ke angkatan laut, yang menangani marinir itu. Dulu marinir itu namanya KKO, Korps Komando. Nah, sekarang itu menjadi marinir. Wah, menarik juga ya sejarah angkatan laut kita. Ternyata belajar sejarah gak kalah seru loh. Selain kita menikmati perjalanan keliling Gedung Lanal Kota Tegal ini, kita juga mendapatkan ilmunya loh. Kira-kira kalian mendapatkan ilmunya nggak ya? Tak terasa sudah di penghujung video nih. Kami pamit dulu ya. Kalau ada kurangnya, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa share untuk berbagi ilmu. Aku ada pantun nih. Apaan tuh? Ke pasar ketemu Ayu Ting Ting. Cakep. Thank you for watching. made with bits of real panther, so you know it's good. It's quite pungent. Oh, yeah. Stings the nostrils. In a good way. Yeah. Brian, I'm gonna be honest with you, that smells like pure gasoline. 60% of the time, it works every time. That doesn't make sense.